wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya dapat memberikan sebuah materi dan juga menyampaikan sebuah materi yang berkenaan tentang sebuah metode yang digunakan dalam pengembangan media pembelajaran, yaitu metode EDI. Selengkapnya, yang pertama yaitu mengenai pendahuluan. Seiring perkembangan zaman, pemanfaatan internet untuk berbagai kepentingan di Indonesia terus berkembang. Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan juga akurat, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan sebuah produktivitas. Menurut Sutirman, perkembangan teknologi informasi sekarang ini memunculkan berbagai jenis kegiatan yang berbasis teknologi, termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam pembelajaran di kelas, guru seringkali menerapkan metode dan media pembelajaran yang konvensional, atau lebih kita kenal dengan pembelajaran yang dengan menggunakan metode lama. Nah, hal tersebut membuat peserta didik merasa bosan dan juga jenuh karena guru menggunakan media lama, sehingga minat yang dirasakan oleh siswa dalam mempelajari materi yang diajarkan itu menurun. Maka dari itu, dengan alasan tersebut, maka sudah seharusnya dan sepatutnya seorang guru dapat memanfaatkan teknologi yang ada di zaman yang sedang berkembang ini, sehingga pembelajaran yang diajarkan oleh siswa dapat terkemas dengan menarik dan tidak membosankan. Dalam pengembangan media pembelajaran, perlu diperhatikan model-model pengembangannya guna memastikan kualitas, seperti yang diungkapkan oleh Saiful Sagala dalam penggunaan media pengembangan bahan pembelajaran yang sistematis dan sesuai dengan teori akan menjamin kualitas isi dari bahan pembelajaran tersebut. Nah, seperti yang kita tahu, model-model atau metode-metode dalam pengembangan media pembelajaran itu sangat banyak sekali, dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah metode yang juga berhubungan dengan pengembangan media pembelajaran dalam pendidikan agama Islam, yaitu metode EDI dan Azure. Perkenalkan, saya Vivi Wasilatul Azizah, pemateri pertama yang akan membahas mengenai EDI Models. Dalam pembahasan ini, ada beberapa poin yang akan saya paparkan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari model EDI, yang kedua adalah tahapan-tahapan dalam model EDI, dan yang ketiga kelebihan serta kekurangannya, dan yang keempat adalah contoh implementasi penggunaan EDI dalam pengembangan media pembelajaran agama Islam. Kita langsung masuk saja dalam pengertian dari metode EDI itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman sudah ada yang membaca mengenai pengertian dari metode EDI di berbagai buku, namun di sini saya akan mencoba menyampaikan secara ringkas tentang pengertian metode EDI itu sendiri. Desain pembelajaran metode EDI adalah salah satu desain pembelajaran yang berorientasi pada sistem. Desain pembelajaran EDI yakni sebuah desain yang menghasilkan sistem pembelajaran yang mencakup seluruh komponen pembelajaran. Terdapat dua tokoh yang berada di balik adanya metode EDI ini, yaitu Reiser dan Molenda. Nah, dua pakar ini merupakan seseorang yang mengembangkan metode EDI. Namun, di antara Reiser dan Molenda ini terdapat sebuah perbedaan pendapat, di mana perbedaan pendapat itu dipandang dari sisi visualnya. Reiser merumuskan bahwa EDI dengan menggunakan kata kerja decide, develop, implement, dan evaluate. Sedangkan Molenda menyatakan bahwa seluruh komponen dengan kata benda. Sedangkan Molenda menyatakan bahwa EDI itu terdiri dari seluruh komponen dengan kata benda seperti analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Model EDI merupakan model yang sering digunakan dalam penelitian dan juga pengembangan bahan ajar seperti modul, LKS, dan juga buku ajar. BNIA menjelaskan bahwa model EDI adalah salah satu model desain sistem pembelajaran yang memperlihatkan tahapan-tahapan dasar sistem pembelajaran yang sangat sederhana dan juga mudah dipelajari. Model ini dapat digunakan untuk berbagai jenis macam pengembangan produk seperti modul, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media, dan juga bahan ajar. Terdapat 5 tahapan dalam pengembangan metode EDI ini. Yang pertama adalah analisis, yang kedua adalah design, yang ketiga adalah development, yang keempat adalah implementation, dan yang kelima adalah evaluation. Dari tahapan pertama hingga tahapan kelima yang menjadi urutan pelaksanaan metode EDI ini akan saya ulas sehingga teman-teman bisa lebih memahami dari setiap langkah yang harus dilakukan untuk pengembangan metode pembelajaran menggunakan metode EDI ini. Yang pertama, yaitu langkah analisis atau analisa. Nah, langkah analisis ini terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama yaitu analisis kinerja atau lebih dikenal dengan performance analysis. Dan yang kedua yaitu analisis kebutuhan atau need analysis. Tahap pertama adalah analisis kerja, di mana analisis ini dilakukan untuk mengetahui dan mengklarifikasi apakah masalah kinerja yang dihadapi itu memerlukan solusi berupa penyelenggaraan program pembelajaran atau perbaikan manajemen. Contoh masalah kinerja yang memerlukan posisi berupa penyelenggaraan program pembelajaran adalah kurangnya pengetahuan serta keterampilan peserta didik. Nah, kemudian masuk ke tahapan yang kedua, yaitu tentang analisis kebutuhan.
Analisis kebutuhan ini merupakan sebuah langkah yang diperlukan untuk menentukan kemampuan-kemampuan atau kompetensi yang perlu dipelajari oleh siswa dengan tujuan meningkatkan kinerja atau prestasi belajar. Nah, hal ini dapat dilakukan apabila program pembelajaran dianggap sebagai solusi dari masalah pembelajaran yang sedang dihadapi. Kemudian, setelah analisis, langkah yang kedua yaitu desain atau perancangan. Pada langkah ini diperlukan adanya klarifikasi program pembelajaran yang didesain sehingga program tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Tahapan ini juga biasa dikenal dengan istilah blueprint. Jika diibaratkan sebuah bangunan, maka seseorang yang ingin membangun sebuah bangunan harus memiliki desain atau rancangannya, sehingga ia tahu bagaimana bangunan itu akan dibangun. Sama seperti pembelajaran, di mana hal yang pertama yang harus dilakukan adalah merumuskan tujuan pembelajaran yang SMART. SMART adalah spesifik, measurable, applicable, dan realistik. Selanjutnya yaitu menyusun tes, di mana tes tersebut itu harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Dan tahap yang selanjutnya adalah menentukan strategi pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya adalah tahapan development atau pengembangan. Setelah kita tahu yang pertama adalah tahapan analisis, yang kedua adalah desain, merancang, kemudian yang ketiga ada development atau mengembangkan. Nah, di dalam development ini berisi kegiatan-kegiatan yang merealisasikan rancangan produk. Pengembangan dalam development ini diartikan sebagai sebuah proses untuk mewujudkan blueprint, alias desain tadi menjadi sebuah kenyataan. Artinya, ketika sudah didesain atau direncanakan, maka di tahap ketiga ini adalah waktu untuk mengembangkan perencanaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Artinya, jika di dalam desain itu diperlukan suatu software yang berupa multimedia pembelajaran, maka multimedia tersebut juga dikembangkan. Jika yang diperlukan itu bukan multimedia, namun modul cetak, maka modul cetak juga perlu untuk dikembangkan. Begitu pula dengan hal-hal yang lain yang memiliki keterkaitan dengan lingkungan belajar siswa, serta mendukung proses pembelajarannya, maka harus dipersiapkan dan juga dikembangkan dalam tahapan ini. Setelah tahapan development, yang keempat adalah tahapan implementation atau implementasi. Nah, implementasi atau penyampaian materi pembelajaran ini merupakan langkah yang keempat dari model analisis sistem pembelajaran EDI. Pada tahap implementasi ini, ketika modul sudah dinyatakan valid dan layak oleh validator, maka modul tersebut siap untuk diuji cobakan kepada siswa. Uji coba yang pertama itu dilakukan pada sebuah kelompok kecil yang terdiri dari 6 hingga 12 orang. Adapun langkah implementasi yang sering diasosiasikan atau digunakan yaitu dengan menyelenggarakan program pembelajaran itu sendiri. Kemudian tujuan dari tahap implementasi ini adalah untuk merealisasikan desain dan pengembangan dari perencanaan yang sudah dibentuk. Selain itu, juga memiliki beberapa tujuan yang lain, seperti yang pertama adalah untuk membimbing siswa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang kedua adalah untuk menjamin terjadinya pemecahan masalah atau memberikan solusi untuk mengatasi kesenjangan hasil belajar yang dihadapi oleh siswa. Dan yang ketiga adalah untuk memastikan bahwa pada akhir program pembelajaran tersebut, siswa memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang baik. Setelah tahap implementasi yang keempat, ini ada tahapan yang kelima, yaitu tahap evaluation atau evaluasi. Tahap evaluation atau evaluasi ini merupakan tahap yang terakhir atau tahap yang kelima dari model desain sistem pembelajaran EDI. Evaluasi ini didefinisikan sebagai sebuah proses yang dilakukan untuk memberikan nilai terhadap bahan ajar. Artinya, di dalam evaluasi ini dilakukan beberapa hal yang memang masih belum bisa terlaksana secara maksimal, dicari mana yang kurang, mana yang belum baik, seperti itu. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk memberikan nilai terhadap sebuah modul yang telah diuji cobakan kepada siswa. Data yang sudah diperoleh dari evaluasi ini akan menjadikan bahan acuan atau titik acuan untuk melakukan sebuah revisi atau perbaikan. Nah, revisi ini tidak hanya dilakukan di satu tahap saja, namun evaluasi ini juga dilakukan dari tahap analisis, design, development, hingga implementation. Nah, itulah 5 tahap dari step-step yang harus dilakukan untuk menggunakan metode EDI dalam mengembangkan media pembelajaran. Setelah tahapan-tahapan metode EDI, selanjutnya yang saya paparkan yaitu mengenai kelebihan serta kekurangan dari metode EDI. Kelebihan dari metode EDI itu sendiri adalah yang pertama, metode ini adalah sangat sederhana dan mudah dipelajari. Kenapa metode ini dikatakan sangat sederhana dan mudah untuk dipelajari? Karena dalam metode ini memiliki 5 tahap, di mana kelima tahap ini jika dibandingkan dengan tahapan-tahapan metode lain, maka tahapan yang ada dalam metode EDI ini sangat sederhana dan mudah untuk dipahami, sehingga hal ini memberikan kemudahan bagi pendidik atau guru jika para guru ingin menggunakan metode EDI ini dalam pengembangan media pembelajarannya.
Kemudian kelebihan yang kedua dari metode EDI ini adalah memiliki struktur yang sistematis. Kenapa metode EDI ini dikatakan memiliki struktur yang sistematis? Karena di dalam metode EDI ini terdapat 5 tahap atau 5 komponen yang harus dilaksanakan oleh seorang guru jika ingin mengembangkan media pembelajarannya. Nah, 5 tahapan ini terdiri dari analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Ini harus dilakukan secara berurutan dari nomor 1 hingga nomor yang kelima yang terakhir. Jadi dalam pelaksanaannya tidak dapat dibolak-balik atau dirubah. Jadi memang tahap-tahapan dalam metode EDI ini sudah disusun sistematis dengan tujuan untuk memudahkan jika ingin diaplikasikan dalam pembelajaran. Sehingga dengan sistem yang sistematis ini seharusnya itu sangat mudah bagi guru untuk menggunakan atau mengimplementasikan dalam media pembelajarannya. Sehingga media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran di kelas tidak hanya menggunakan pembelajaran konvensional, tapi juga menggunakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi serta kecanggihan-kecanggihan yang ada di zaman sekarang ini. Setelah kelebihan-kelebihan yang saya bahas, kemudian saya akan membahas mengenai kekurangan dari metode EDI ini. Metode EDI juga memiliki sebuah kekurangan, di mana kekurangannya terletak pada tahap analisis yang memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, tahap analisis ini harus dilakukan oleh para guru dengan harapan para guru itu mengetahui komponen-komponen dari siswa, yaitu berupa komponen kerja dan komponen analisis kebutuhan itu tadi. Dua komponen ini itu memakan waktu yang lama dalam penelitiannya. Padahal dua komponen ini merupakan komponen yang sangat penting untuk mengawali penggunaan metode EDI ini dalam pengembangan media pembelajaran, sehingga tahap analisis ini menjadi salah satu titik kelemahan atau kekurangan dari metode EDI. Setelah membahas kelebihan dan juga kekurangan dari metode EDI, selanjutnya saya akan membahas mengenai implementasi atau penggunaan metode EDI ini di dalam pengembangan media pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam. Paparan saya ini beracu atau berpijak pada sebuah penelitian tesis yang dilakukan oleh Muhammad Fathul Aziz, seorang mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, di mana Muhammad Fathul Aziz ini melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android untuk Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 11 di SMA Negeri 9 Malang. Saya lanjutkan yaitu tentang bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti agar dapat bisa mengembangkan media berbasis Android dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tahapannya sama seperti tahapan yang sudah saya sampaikan pada kajian teori sebelumnya, yaitu tahapan yang pertama yaitu analisis. Nah, analisis ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah analisis studi pendahuluan, yang kedua adalah analisis studi lapangan, dan yang ketiga ada analisis studi kebutuhan. Nah, analisis studi pendahuluan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kajian iptek dan media pembelajaran, di mana hasil dari kajian ini adalah peneliti menemukan bahwa mayoritas pelajar itu mempunyai smartphone Android yang sudah menjadi kebutuhan di dalam kehidupan, sehingga ketika media pembelajaran itu dikembangkan dalam sistem Android, maka ini merupakan jalan yang sangat tepat atau memang bisa menjadi sebuah efisien dalam pembelajaran. Yang kedua adalah dilihat dari kajian pembelajarannya. Nah, dilihat dari kajian pembelajarannya yaitu ketika produk media itu dihasilkan akan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Artinya media tersebut akan membantu siswa untuk mempermudah dan juga memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai materi yang disampaikan. Kemudian jika dilihat dari sisi pemilihan materi, peneliti tidak menggunakan seluruh materi yang ada dalam pendidikan agama Islam, namun peneliti menelaah dan mencari tahu materi-materi mana yang memang bisa dan cocok untuk dikembangkan menggunakan sistem Android dan juga menggunakan metode EDI ini. Nah, materi yang dipilih oleh peneliti adalah materi tentang pengurusan jenazah, materi tentang kejayaan Islam, materi tentang prinsip praktik ekonomi Islam, dan juga toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Setelah analisis pendahuluan, maka ada analisis studi lapangan. Nah, di mana analisis studi lapangan ini, poin-poin yang ditemukan oleh peneliti adalah pertama, posisi sekolah strategis. Yang kedua, sekolah memiliki fasilitas yang mendukung seperti laboratorium, komputer, serta jaringan wifi dan juga hotspot yang memudahkan siswa untuk mengakses internet. Kemudian, siswa-siswi juga diperbolehkan untuk membawa HP ke sekolah. Nah, setelah analisis studi lapangan didapatkan oleh peneliti, kemudian peneliti juga melakukan penelitian lebih lanjut ke analisis kebutuhan, di mana terdapat beberapa alasan yang ditemukan peneliti. Kenapa media pembelajaran ini bisa dikembangkan melalui Android? Nah, alasannya adalah proses pembelajaran yang digunakan di sekolah ini masih konvensional. Jadi, para guru itu masih menggunakan metode belajar yang
yang sudah lama, yang ceramah hingga akhirnya para siswa mengantuk, malas-malasan, seperti itu. Kemudian alasan yang kedua adalah siswa dan siswi itu lebih senang membuka HP daripada membuka buku. Ya, dengan perkembangan zaman yang sekarang yang bisa diakses dengan menggunakan HP seluruhnya, maka dengan pasti siswa itu sudah semakin malas untuk membaca buku. Mereka akan lebih senang untuk membuka HP. Dan yang ketiga adalah kebanyakan siswa itu menggunakan HP hanya untuk bermain game online. Karena mereka merasa HP itu sebagai hiburan dan tidak bisa dijadikan sebagai media pembelajaran, akhirnya mereka menggunakan HP tersebut untuk bermain game online. Nah, dan itu terjadi di sekolahan. Kemudian yang keempat adalah kenapa kok harus berbasis Android media pengembangannya ini? Karena disesuaikan dengan kondisi lingkungan, dimana pada saat itu negara ini masih terpapar COVID-19, yang mana juga ketika pengembangan pembelajaran itu dilakukan dengan berbasis teknologi atau berbasis Android akan lebih membantu para guru untuk menyampaikan materi-materi kepada para siswa. Nah, itulah tahap analisis yang dilakukan oleh peneliti di awal penelitiannya mengenai pengembangan media pembelajaran berbasis Android. Nah, kemudian tahapan yang kedua adalah desain atau perancangan media pembelajaran. Nah, pada tahap ini peneliti menyiapkan konten serta materi yang akan dipadukan dengan media pembelajaran. Desain ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah peneliti menetapkan bidang kajian yang dipadukan itu harus sesuai dengan kompetensi inti dan juga kompetensi dasar dari karakteristik atau materi yang ingin disampaikan. Kemudian yang kedua itu peneliti mempelajari KI-KI serta KD-KD dalam setiap bidang kajiannya. Setelah mempelajari, peneliti mengembangkannya menjadi indikator-indikator dari kompetensi dasar ke materi-materi kajiannya. Setelah mengembangkan, kemudian peneliti menyiapkan komponen-komponen media pembelajaran. Nah, komponen-komponen media pembelajaran ini dapat berbentuk gambar, video, ataupun audio untuk pendukungnya. Di sini adalah tahap desain atau merancang. Setelah merancang, peneliti mulai mengembangkannya di tahap development, pengembangan. Nah, di sini ada 4 tahap di bagian development ini, di mana yang pertama ini peneliti menyusun draft media pembelajaran. Draft ini tersusun dari 7 halaman. Halaman pertama memuat judul, di mana halaman pertama memuat pembuka media pembelajaran, di mana halaman ini menampilkan sebuah motion grafik logo UIN Maliki Malang sebagai alma mater dari pencipta pengembangan media pembelajaran ini. Yang kedua adalah halaman judul yang berisi tentang judul media pembelajaran PAI kelas 11. Kemudian yang ketiga adalah halaman menu, di mana menu ini berisi tampilan serta menu-menu yang berisi materi tentang pengurusan jenazah, masa kejayaan Islam, prinsip serta praktik ekonomi Islam, dan juga toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Halaman yang keempat yaitu halaman materi, di mana halaman materi ini ditampilkan dalam bentuk uraian yang menarik seperti peta konsep, kompetensi inti, kompetensi dasar, serta indikator dan tujuan-tujuan pembelajaran. Nah, dalam penyampaian ini dari pihak peneliti dikemas dengan semenarik mungkin, baik itu dalam bentuk video ataupun gambar-gambar serta audio pendukung. Di halaman kelima ada halaman petunjuk yang berisi petunjuk dalam penggunaan media pembelajaran. Di halaman keenam ada halaman daftar rujukan yang berisi tentang daftar rujukan serta isi dari media pembelajaran. Dan halaman ketujuh adalah halaman profil yang berisi informasi tentang profil pengembangan media pembelajaran itu sendiri. Setelah menyusun, kemudian peneliti mendesain. Dalam hal ini, mendesain ini maksudnya mengembangkan media pembelajarannya yang sudah disusun sebelumnya, ini dikembangkan dalam tahap ini. Bagaimana cara mengembangkannya? Cara mengembangkannya adalah menggunakan aplikasi-aplikasi. Yang pertama, peneliti menggunakan PowerPoint 2013, dikembangkan dengan aplikasi software Undirect, di mana software Undirect ini merupakan sebuah software yang dijadikan untuk mengubah sebuah program masuk ke dalam Android. Selain itu, peneliti juga menggunakan beberapa aplikasi pendukung yang lain seperti AirSKD, Java 5, Java 7, Inspiring Eye, Flash Player, dan Quiz Creator, serta Adobe Photoshop. Nah, aplikasi-aplikasi yang lainnya ini digunakan oleh peneliti sebagai bahan pendukung untuk menciptakan sebuah media pembelajaran yang baru, yang berbasis Android, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah validasi ahli. Setelah dimasukkan ke dalam aplikasi, maka itu divalidasi atau dinilai oleh para ahli. Ada 3 ahli. Yang pertama adalah ahli media. Setelah dimasukkan ke dalam aplikasi, kemudian dinilai oleh para ahli, di mana hasil dari penilaian ahli media ini mendapatkan nilai validasi 85,3%. Sedangkan dari ahli materi mendapatkan nilai 94,6%, dan dari ahli pembelajaran atau guru PAI mendapatkan nilai 85,3%. Nah, setelah mendapatkan nilai atau validasi dari para pakarnya, yang keempat adalah direvisi atau melakukan pembenahan dan perbaikan. Karena penilaian di bagian validasi ahli sudah mendapatkan nilai yang cukup dan layak, maka di tahap ini sang peneliti tidak perlu melakukan revisi dan bisa dilanjutkan ke tahap implementasi atau uji coba ke lapangan. Nah, tahap implementasi ini dilakukan dengan menggunakan 2 kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen ini adalah kelas 11 IPA 4
dan kelas kontrol adalah kelas 11 IPA 3. Kelas eksperimen diberlakukan khusus dengan diberi produk media pembelajaran PAI berbasis Android, sedangkan kelas kontrol tidak diberlakukan atau hanya menggunakan media pembelajaran biasa. Nah, sebelum dilakukan uji coba, peneliti memberikan soal pretest, di mana hasil soal pretest tersebut mendapatkan nilai 59,33% dari kelas eksperimen dan kelas kontrol mendapatkan nilai 61,00%. Setelah tahap implementasi, tahap yang selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi menilai produk media yang sudah diimplementasi tersebut. Nah, adapun hasil dari evaluasi ini adalah ketika sebuah post-test dan angket diberikan kepada siswa, maka soal post-test itu diberikan kepada soal eksperimen dan juga kelas kontrol. Nah, ketika angket tanggapan kemenarikan medianya hanya diberikan kepada kelas eksperimen, maka hasil post-test kelas eksperimen itu mendapat nilai rata-rata 88,80% dan kelas kontrol mendapatkan nilai rata-rata 74,67%. Sedangkan untuk angket tanggapan kemenarikan media sosial itu mendapatkan nilai 90,2%, dan hasil dari post-test itu diketahui bahwa terjadi sebuah perubahan ketika sebelum digunakan pengembangan media berbasis teknologi dan setelah digunakan media berbasis Android ini. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan penggunaan teknologi yang berbasis Android, dengan menggunakan pengembangan media yang berbasis Android ini dapat lebih meningkatkan pemahaman siswa dan lebih memudahkan siswa untuk mempelajari materi yang disampaikan. Perkenalkan, saya Arita Miladra Hosiin. Sebagai presenter kedua akan menjelaskan mengenai model Azure. Dalam pembahasan ini, saya akan membahas yang pertama, pengertian model Azure, kedua, tahapan model Azure, ketiga, kelebihan dan kelemahan model Azure, dan yang keempat adalah contoh implementasi dari model Azure. Yang pertama, mengenai pengertian model Azure. Menurut Avandi dan Baharudin, model Azure ialah sebuah formulasi model pembelajaran yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar atau biasa disebut sebagai model yang berorientasi kelas. Model Azure merupakan salah satu petunjuk dan rancangan yang dapat membantu bagaimana cara merencanakan, mengidentifikasi, menentukan tujuan, memilih metode, menentukan media, materi, serta melakukan evaluasi dan revisi. Model pengembangan Azure merupakan model pembelajaran yang menggunakan teknologi secara sistematis dalam pembelajaran, berfokus kepada perencanaan teknologi guna mempermudah guru dalam merencanakan dan melakukan perubahan di dalam pendidikan yang pada akhirnya mampu mendukung peserta didik. Selanjutnya mengenai langkah pelaksanaan model Azure, ada A. Analyze learner, melakukan analisis karakteristik siswa. S. State objective, menetapkan tujuan pembelajaran. S. Select method, media, and materials, memilih media, metode pembelajaran dan bahan ajar. U. Utilize materials, memanfaatkan bahan ajar. R. Require learner participation, melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. And E. Evaluate and revise, mengevaluasi dan merevisi program pembelajaran. Langkah pertama adalah Analyze Learner, analisis karakteristik siswa. Langkah pertama dalam mendesain media pembelajaran dan teknologi ialah menganalisis karakteristik siswa yang dihubungkan dengan kompetensi. Ada 5 karakteristik siswa yang harus dianalisis sebelum menyusun perencanaan pembelajaran. Yang pertama adalah karakteristik umum. Karakteristik ini meliputi usia, jenis kelamin, prestasi yang telah diperoleh, etnis, budaya, sebagai sebuah panduan dalam merencanakan pembelajaran yang bermakna dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, ada kecakapan dasar, berkenaan dengan pengetahuan, kemampuan yang telah dimiliki siswa sebelumnya, seperti kemampuan dalam membaca, menulis, menyunting data, mencari informasi di internet. Informasi mengenai kecakapan ini sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih materi, menentukan metode dan media pembelajaran. Yang ketiga, ada gaya belajar. Gaya belajar, beberapa hal yang harus diawasi dari gaya belajar.
bahwa setiap siswa itu memiliki perbedaan. Yang pertama, dari jenis kecerdasan seperti linguistik, logis matematis, visual parsial, musikal, gerak tubuh, interpersonal, ataupun intrapersonal. Kekuatan persepsi siswa dalam merespon materi pembelajaran menggunakan media visual, audio, ataupun kinestetik, ataupun kebiasaan siswa dalam merespon sebuah informasi. Selanjutnya yang keempat ada motivasi. Keadaan internal yang mendorong peserta didik untuk melakukan sesuatu. Tiga hal yang perlu diperhatikan pengajar mengenai motivasi siswa yaitu perhatian siswa atau ketertarikan siswa terhadap materi pelajaran, keyakinan siswa terhadap kemampuannya, dan kepuasan siswa setelah mempelajari materi yang akan diajarkan. Selanjutnya adalah fisiologis, berhubungan dengan kesehatan dan lingkungan belajar siswa. Dalam hal ini, pengajar memperhatikan aspek kesehatan dan lingkungan belajar siswa dalam memilih teknologi yang tepat digunakan untuk proses pembelajaran. Yang kedua, dalam langkah-langkahnya itu ada state objective atau menetapkan tujuan pembelajaran. Langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan pembelajaran ini dapat diperoleh dari silabus, RPP, ataupun kurikulum, informasi yang ada dalam buku, ataupun rumusan masalah yang direncanakan sendiri. Tujuan pembelajaran meliputi rumusan suatu pernyataan yang mendeskripsikan mengenai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa setelah menempuh proses pembelajaran. Nah, di dalam menyusun tujuan itu hendaknya memperhatikan sebuah unsur ABCD. A yang berarti audiens atau pendengar, berisi informasi mengenai individu yang belajar, misalnya peserta didik dengan karakteristiknya atau sasaran. And then yang B, behavior atau kebiasaan, menjelaskan aspek kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik setelah melakukan pembelajaran. C, condition, menjelaskan kondisi atau situasi di mana peserta didik harus hadir untuk memperagakan tingkah laku yang telah diterapkan dalam sebuah pembelajaran. And then the last is degree, ialah deskripsi singkat, deskripsi tingkat atau standar yang perlu ditunjukkan peserta didik dalam mendemonstrasikan kompetensi yang telah dipelajari. Yang ketiga adalah langkahnya analyze learner, select method, media, and materials. Setelah guru mengetahui karakter siswa, gaya belajar, dan tingkah laku dalam belajar, guru memilih metode, media, dan bahan ajar yang disesuaikan dengan karakteristik siswa tersebut agar pembelajaran bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Media yang dapat dimanfaatkan guru berupa teks, gambar, video, ataupun multimedia komputer. Untuk materi pembelajaran yang dapat membantu peserta didik guna mencapai tujuan pembelajaran bisa melalui dengan pembelajaran yang berupa software dan hardware. Software ini adalah seperangkat lunak, misalnya seperti PowerPoint, animasi, ataupun video. Nah, untuk yang hardware adalah perangkat keras yang dapat dimanfaatkan oleh guru dalam membantu pengembangan software, seperti laptop, LCD, DVD, ataupun proyektor. Dalam memilih metode, media, dan bahan ajar yang akan digunakan, ada beberapa pilihan yang dapat dilakukan, yaitu memilih media dan bahan ajar yang ada, memodifikasi bahan ajar yang telah tersedia, ataupun memproduksi bahan ajar yang baru. Yang keempat adalah utilize materials atau memanfaatkan bahan ajar. Setelah memilih metode, media, dan bahan ajar, langkah selanjutnya adalah menggunakan ketiganya. Untuk mempermudah pemanfaatannya dapat dilakukan melalui 5P, yaitu preview, meninjau media, teknologi, dan bahan ajar, prepare, mempersiapkan media, teknologi, dan bahan ajar, yang berarti praktik sebelum melaksanakan pembelajaran.
Yang ketiga, prepare environment, mempersiapkan lingkungan belajar yang memadai, yang berarti sarana dan prasarana dapat menunjang proses belajar. Selanjutnya, prepare the learner, mempersiapkan peserta didik, melibatkan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran. Dan prepare learning experience, mempersiapkan pengalaman belajar yang mencakup kondisi strategi pembelajaran. Yang kelima adalah require learner participation, mengharuskan partisipasi siswa. Proses pembelajaran memerlukan keterlibatan mental siswa secara aktif dengan materi atau substansi yang telah dipelajari. Pemberian latihan merupakan contoh cara melibatkan aktivitas mental siswa dengan materi yang diajar. Siswa yang terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, maka akan dengan mudah mempelajari materi pembelajaran. Setelah aktif melakukan proses pembelajaran, pemberian umpan balik berupa pengetahuan tentang hasil belajar akan memotivasi siswa untuk mencapai prestasi belajar yang lebih tinggi. Evaluate and revise. Evaluate and revise, tahap evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian pelaksanaan pembelajaran terhadap prestasi belajar peserta didik. Evaluasi tidak hanya terbatas pada tingkat pengetahuan yang dicapai oleh peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran, tetapi juga mengukur keseluruhan proses pembelajaran termasuk efektivitas dari penggunaan media dan teknologi. Nah, cara penilaiannya bisa tergantung, bisa berupa penilaian secara individu ataupun di dalam kelompok. Nah, jika di dalam evaluasi tersebut ditemukan sebuah kelemahan atau kekeliruan, baik itu dari perangkat pembelajaran, bahan ajar, media, atau metode, maka perlunya dilakukan revisi untuk mendapatkan perbaikan sebagai persiapan digunakan pada hari berikutnya. Evaluasi dan revisi harus dilakukan secara berkelanjutan, meskipun sudah pernah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan model Azure. Kelebihan model Azure yang pertama, lebih banyak komponennya dibandingkan dengan model materi ajar. Komponen tersebut diantaranya analisis pembelajaran, strategi pembelajaran, sistem penyampaian, penilaian proses pembelajaran, dan penilaian belajar. Yang kedua, sering diadakannya pengulangan kegiatan dengan tujuan evaluasi. Yang ketiga, mengutamakan partisipasi pembelajaran dalam point require learner participation, sehingga diadakan pengelompokan kecil seperti pengelompokan belajar mandiri dan tim, serta penugasan yang bertujuan untuk memicu keaktifan peserta didik. Yang keempat, mengharuskan guru untuk menyampaikan materi dan mengelola kelas, serta mampu memanfaatkan media, metode, bahan ajar secara optimal. Dan yang kelima, model pembelajaran ini sangat sederhana dan dapat diterapkan sendiri oleh guru. Kemudian untuk kelemahannya, model Azure tidak mengukur dampak terhadap proses belajar karena tidak didukung oleh komponen suprasistem. Yang kedua, membutuhkan waktu persiapan yang cukup panjang. Yang ketiga, adanya penambahan tugas dari seorang pengajar. Yang keempat, perlu upaya khusus dalam mengarahkan peserta didik untuk persiapan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, implementasi model Azure. Contoh pengembangan model Azure ini diambil dari tesis mahasiswa UIN Sunan Ampel, Surabaya, yang bernama Hairun Niswatin, dengan judul Pengembangan Perangkat Pembelajaran Al-Quran Hadis dengan model Azure untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam Madrasah Ibtidaiyah. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini berupa rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang disusun dengan menggunakan langkah-langkah model Azure sebagai berikut. Yang pertama, analyze learner. Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang ada selama pembelajaran Al-Quran Hadis di lapangan agar dapat mendesain RPP yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, selain itu juga, peneliti melakukan analisis terhadap karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik meliputi latar belakang, kemampuan, serta tingkat perkembangan kognitif peserta didik. Karena karakteristik peserta didik yang berbeda, tentunya memiliki kecenderungan dalam pola belajar dan yang berbeda. Dalam tahap ini, untuk dapat menganalisis kebutuhan peserta didik serta karakteristiknya, peneliti melakukan penyebaran angket yang berupa analisis kebutuhan peserta didik atau AKBD. Angket tersebut diberikan kepada peserta didik kelas 6 MI Al-Islah dan MI Darun Najah. Di antara hasil analisis terhadap
terhadap 32 responden, didapatkan hasil 43 dari keseluruhan peserta didik merasa bahwa mata pelajaran Al-Quran Hadis membosankan, 65% menyatakan bahwa mereka menyukai video sebagai salah satu media pembelajaran yang mereka minati, dan 65% juga menyatakan bahwa mereka sangat tertarik dengan evaluasi secara online. Setelah langkah pertama, maka lanjut ke langkah kedua, yaitu state objective, menentukan tujuan dari pembelajaran. Menentukan tujuan dari pembelajaran ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan batasan yang jelas terhadap apa yang diharapkan dari tujuan pembelajaran. Nah, tujuan ini berdasarkan kepada KI dan KD, indikator dari tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 6 pada materi keutamaan memberi. Dapat kita lihat di KI dan KD yang ada di tabel, sehingga tujuan dari pembelajarannya yang pertama meliputi kegiatan mengamati, peserta didik dapat menerangkan makna dari hadis keutamaan memberi. Yang kedua, melalui kegiatan demonstrasi, peserta didik dapat menghafalkan hadis tentang keutamaan memberi. Yang ketiga, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menyimpulkan dan memberikan contoh isi kandungan hadis tentang keutamaan memberi. Langkah yang ketiga ada select method, media, and material. Memilih metode, media, dan materi. Di masa pandemi ini, dengan kondisi yang seperti ini terjadi, peneliti memilih metode blended learning. Garrison and Vaughan mendefinisikan bahwa blended learning merupakan proses pembelajaran campuran antara tatap muka dengan pembelajaran online. Sebuah pembelajaran secara tradisional yang dilengkapi media elektronik ataupun media teknologi. Dengan metode ini, guru dapat memfasilitasi kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran secara online ataupun offline. Sedangkan media yang digunakan adalah video pembelajaran. Salah satu dari kelebihan video pembelajaran adalah dapat diputar kembali sehingga peserta didik dapat menyimak materi pembelajaran ketika sudah berada di rumah. Yang keempat adalah utilize material, memanfaatkan bahan ajar. Sebelum memanfaatkan media dan bahan ajar yang ada, peneliti melakukan langkah-langkah berikut. Mengecek bahan ajar masih layak atau tidakkah untuk dipakai. Yang kedua, mempersiapkan bahan. Yang ketiga, mempersiapkan lingkungan belajar. Yang keempat, mempersiapkan pembelajaran. Yang kelima, menyediakan pengalaman belajar terpusat pada pengajar atau pembelajar. Yang kelima, require learner participation, mengharuskan partisipasi siswa. Dalam langkah ini, untuk melibatkan mental siswa secara aktif dengan materi atau substansi yang sedang dipelajari, perangkat pembelajaran dikembangkan dengan menggunakan pendekatan saintifik. Di dalamnya terdapat beberapa kegiatan seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, serta mengkomunikasikan. Yang keseluruhan dari rangkaian kegiatan tersebut melibatkan keaktifan peserta didik yang berguna untuk meningkatkan kreativitas dan memunculkan keberanian peserta didik untuk mengutarakan pendapat serta belajar untuk bertanggung jawab. Peneliti mengembangkan produk RPP untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi keutamaan memberi yang disesuaikan dengan KMA 183 tahun 2019, yaitu membaca hadis tentang keutamaan memberi, mengartikan hadis tentang keutamaan memberi, menghafal hadis tentang keutamaan memberi, dan menulis hadis tentang keutamaan memberi. Jadi untuk meningkatkan kreativitas siswa atau mengharuskan partisipasi siswa yang dirumuskan dengan hal-hal yang sudah dijelaskan tadi. Yang keenam, evaluate and revise. Produk yang telah dikembangkan harus divalidasi oleh para validator expert di bidangnya. Hasil dari validasi tersebut kemudian dijadikan acuan untuk revisi sebelum diuji cobakan kepada peserta didik. Teman-teman di lapangan juga dijadikan petunjuk dalam revisi dan mengevaluasi produk. Dengan melalui rangkaian-rangkaian model Azure, produk yang diciptakan diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik secara maksimal. Selanjutnya, hasil penelitian. Nah, untuk mengetahui bagaimana kepraktisan dalam pembelajaran dengan menggunakan model Azure ini dilaksanakan dengan 2 kali pertemuan. Sebelum pertemuan pertama, peneliti memberikan kepada peserta didik sebuah soal pretest, dan pada akhir pertemuan kedua, peneliti memberikan kepada peserta didik soal post-test.
Dari hasil penelitian pretest dan posttest pada pembelajaran Al-Quran hadis dengan model Azure ini didapatkan dari nilai tes pertama atau pretest dan dibandingkan dengan nilai dari posttest. Di MI Al-Islah, rata-rata skor pretestnya adalah 70,5 dan rata-rata skor posttestnya adalah 86. Di MI Darun Najah, rata-rata skor pretestnya adalah 75 dan rata-rata skor posttestnya adalah 87. Kedua madrasah tersebut mengalami peningkatan pada rata-rata post-test. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk RPP dengan model Azure ini praktis untuk digunakan dalam pembelajaran. Sedangkan untuk mengetahui efektivitas perangkat pembelajaran terhadap hasil belajar ini, peneliti melakukan analisis terhadap nilai post-test dari data hasil nilai tersebut menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar antara sebelum dan sesudah menggunakan RPP dengan model Azure. Berikut ini adalah grafik peningkatannya pada MI Al-Islah dan MI Darun Najah setelah melaksanakan pembelajaran menggunakan RPP dengan model Azure. Nah, dalam diagram itu dapat kita lihat bahwa peserta didik MI Al-Islah terdapat 90% ketuntasan hasil belajar, namun mengalami 100% peningkatan antara sebelum dan sesudah menggunakan produk RPP. Dengan rincian, 20% menunjukkan peningkatan dengan kategori rendah, 70% dengan peningkatan kategori sedang, dan 10% dengan peningkatan kategori tinggi. Sedangkan pada peserta didik MI Darun Najah terdapat 100% ketuntasan dan peningkatan dengan rincian 24% dengan kategori rendah, 65% dengan kategori sedang, dan 11% dari kategori tinggi. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan produk RPP dengan model Azure pada mata pelajaran Al-Quran Hadis sangat efektif dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.